Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan membedah salah satu tantangan paling kompleks dalam dunia onkologi, kanker prostat. Banyak yang mengira ini sekedar masalah hormonal biasa. Padahal, jika kita telusuri secara ilmiah, realitas patofisiologisnya adalah sebuah evolusi genomik seluler yang luar biasa canggih. Mari kita kaji lebih dalam. Berikut adalah silabus kita hari ini. Kita akan melacak kronologi adaptasi penyakit ini melalui 5 tahapan krusial, mulai dari inisiasi genetik awal pada sel normal hingga fase diferensiasi neuroendokrin di mana tumor berubah menjadi sangat resisten terhadap pengobatan. Sebagai landasan, coba kita lihat data global dari WHO dan Globocan ini. Kanker prostat secara konsisten tetap menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas kanker pada populasi pria. Urgensi klinis inilah yang mewajibkan kita untuk memahami penyakit ini, bukan hanya dari gejala luarnya, melainkan jauh hingga ke akar biomolekulernya. Baik, mari kita mulai dengan bagian pertama, inisiasi genetik dan lesi prekursor. Disinilah cetak biru yang keliru pertama kali terbentuk di dalam inti sel. Perubahan dari epitel prostat normal menjadi ganas tentu tidak terjadi dalam semalam. Terdapat sebuah fase transisi. Kita menyebutnya prostatic intraepithelial neoplasia atau PIN. Ini adalah lesi prekursor tingkat tinggi, semacam titik nol di mana perjalanan sebuah sel menuju keganasan sejati baru saja dimulai. Nah, mari perhatikan gen PTN. Secara normal, gen supresor tumor PTN ini berfungsi layaknya rem biologis yang menahan jalur sinyal PTA-X, ANT, memastikan pertumbuhan sel tetap terkendali. Tapi, apa yang terjadi bila gen PTN ini hilang atau mengalami delesi? Rem tersebut blong. Akibatnya, jalur aktif menjadi hiperaktif, sel berproliferasi tanpa kendali, dan mekanisme apoptosis atau kematian sel terprogram ikut terblokir. Secara klinis, hilangnya PTN ini berkorelasi langsung dengan skor Gleason yang lebih tinggi dan prognosis yang memburuk. Selain hilangnya PTEN, kita juga dihadapkan pada rearrangement genetik yang masif, fusi gen TMPRSS2-ERG. Fusi ini sangat signifikan karena ditemukan pada sekitar 50% kasus di populasi Kaukasia. Secara patologis, fusi ini secara harfiah membajak sistem seluler kita. Proto-onkogen ERG tiba-tiba ditempatkan di bawah kendali promotor yang diatur oleh androgen. Efeknya, gen ERG diekspresikan secara luar biasa berlebihan yang pada akhirnya memicu transformasi neoplastik dan kemampuan invasi sel yang sangat agresif. Selanjutnya, kita melangkah ke poros utama patogenesis penyakit ini, yakni reseptor androgen. Untuk memahaminya secara logis, mari kita gunakan sebuah analogi. Bayangkan reseptor androgen ini sebagai sebuah mesin penggerak, dan hormon androgen seperti testosteron atau DHT adalah bahan bakarnya. Saat bahan bakar ini masuk dan mengikat reseptor, reseptor tersebut akan berpindah ke dalam nukleus, mengikat DNA, dan menghidupkan gen-gen penggerak siklus sel, seperti cyclin D1. Nah, siklus sel inilah yang pada dasarnya menjadi detak jantung dari proliferasi tumor. Satu angka krusial yang harus kita ingat di sini adalah 90%. Ya, lebih dari 90% kasus kanker prostat ditandai oleh perubahan epigenetik berupa metilasi promotor pada gen GSTP1. Pembungkaman gen ini secara efektif melumpuhkan kemampuan sel untuk menangani stres oksidatif. Tanpa perlindungan ini, sel mengalami akumulasi kerusakan DNA yang jauh lebih cepat. Hal ini membawa kita ke fase ketiga, metastasis dan lingkungan mikrotumor. Kita akan melihat bagaimana sel kanker bermigrasi dan merekayasa area sekitarnya. Agar bisa menyebar, sel kanker harus bermutasi melalui fase transisi epitel mesenkimal. Prosesnya sangat sistematis. Pertama, mereka menurunkan ekspresi ekadherin, yang berarti sel ini melepaskan daya rekat dari sel tetangganya. Kedua, mereka meningkatkan ekspresi vimentin sehingga berubah wujud menjadi sel mesenkimal yang sangat lincah bergerak. Lalu mengapa kanker prostat sangat sering menyasar ke tulang? Jawabannya ada pada reseptor CXCR4 yang diekspresikan sel kanker. Reseptor ini secara aktif mencari dan berikatan dengan ligan CXCL12 di sumsum tulang. Inilah yang menjelaskan fenomena tropisme tulang yang begitu kuat. Ini adalah salah satu keunikan biologis kanker prostat yang paling menarik. Mayoritas kanker yang menyebar ke tulang bersifat osteolitik, artinya mereka menghancurkan struktur tulang. Namun, kanker prostat justru memicu metastasis osteoblastik, yaitu pembentukan tulang baru yang sangat abnormal.
Sel kanker merangsang osteoblas untuk tumbuh. Lalu osteoblas ini merilis faktor pertumbuhan yang kembali menyuburkan sel kanker. Lingkaran setan ini menghasilkan struktur tulang yang menebal namun rapuh dan tentunya memicu nyeri tulang yang sangat intens bagi pasien. Kita juga harus ingat, tumor tidak tumbuh dalam ruang hampa. Mereka dengan cerdik membajak fibroblas sehat di sekitarnya, mengubahnya menjadi Cancer Associated Fibroblasts atau CAFs. CAFs ini menciptakan matriks ekstraseluler yang kaku untuk memfasilitasi invasi ke pembuluh darah. Tidak hanya itu, kanker prostat adalah tipikal cold tumor. Sel kanker menekan respons sel T sitotoksik dan secara aktif merekrut sel-sel penekan imun, seperti regulatory T cells dan MDSC untuk membungkam sistem pertahanan tubuh kita. Ini benar-benar strategi kamuflase yang sangat brilian. Sekarang kita memasuki tahap klinis yang paling menantang. Bagian 4. Fase kanker resisten kastrasi atau biasa kita kenal sebagai CRPC. Secara definisi medis, CRPC adalah fase di mana sel tumor tetap membelah dengan sangat agresif meskipun terapi telah berhasil menekan kadar testosteron pasien hingga level kastrasi, yakni di bawah 50 nanogram per desiliter. Perlu ditegaskan, ini bukan berarti tumor berhenti bergantung pada androgen. Justru, tumor tersebut telah berevolusi menjadi sangat hipersensitif atau bahkan mampu mendanai pertumbuhannya sendiri. Coba kita pikirkan sejenak. Bagaimana mungkin secara biologis sebuah tumor bisa tumbuh dengan begitu masif ketika asupan testosteron, yang notabene adalah sumber kehidupan utamanya, telah dihentikan hampir secara absolut? Jawabannya terletak pada 3 mekanisme pertahanan utama tumor. Pertama, amplifikasi genetik. Sel tumor secara ekstrem memperbanyak jumlah reseptor androgennya. Kedua, mutasi pada ligand binding domain yang memungkinkan terjadinya lineage switching. Mutasi ini membuat reseptor bisa diaktifkan oleh molekul lain, seperti estrogen, progesteron, atau ironisnya oleh obat anti-androgen itu sendiri. Ketiga, dan yang menurut saya paling impresif, steroidogenesis intratumoral. Sel kanker mengembangkan mesin enzimatik mandiri untuk memproduksi testosteron secara de novo langsung di dalam lingkungan tumor tersebut. Dan jika itu belum cukup tangguh, perhatikan bentuk adaptasi genetik yang satu ini, varian sambung ARV7. Kembali ke analogi mesin kita tadi, sel kanker pada dasarnya membuang tangki bahan bakar dari mesinnya, tapi memodifikasi mesin tersebut agar terus menyala tanpa henti. Karena reseptor ini aktif secara konstitutif tanpa butuh ikatan ligan, semua terapi konvensional yang menargetkan jalur androgen menjadi lumpuh dan sama sekali tidak efektif. Hal ini mengantarkan kita pada bagian akhir pembahasan kita. Diferensiasi neuroendokrin dan inovasi terapi onkologi di masa depan. Mari kita lihat peta perjalanan penyakit ini secara utuh. Terlihat jelas transisi kronologisnya, bermula dari epitelium normal, bermutasi menjadi prekursor PIN, berkembang menjadi adenokarsinoma klasik, lalu terdorong masuk ke fase resisten kastrasi, hingga di bawah tekanan terapi yang terus-menerus, sel ini pada akhirnya bermuara pada fenotipe terminal, yaitu fase NEPC. Fase neuroendocrine prostate cancer atau NEPC ini adalah titik di mana sel kanker secara drastis mengubah garis keturunannya. Mereka menanggalkan sepenuhnya reseptor androgen dan berubah menyerupai karsinoma sel kecil, mulai memproduksi penanda neuroendokrin seperti kromogranin A dan sinaptofisin. Pada stadium akhir ini, tumor menjadi sangat buas, benar-benar kebal terhadap kemoterapi standar, dan membawa prognosis yang sangat berat bagi pasien. Namun, pemahaman mendalam tentang patofisiologi seluler inilah yang memandu kita menuju era terapi presisi. Ilmuwan kini mengandalkan liquid biopsy untuk mendeteksi mRNA ARV7 dalam aliran darah guna memprediksi resistensi secara lebih dini. Penggunaan terapi berbasis radioligan seperti lutetium-177 yang menargetkan PSMA memungkinkan penghancuran sel kanker tepat pada skala molekuler. Sementara itu, bagi penderita dengan defisiensi genetik seperti mutasi gen BRCA, kehadiran PARP inhibitors menawarkan jendela harapan baru yang sangat menjanjikan. Kanker prostat secara meyakinkan membuktikan dirinya bukan sekedar penyakit yang statis, melainkan sebuah mahakarya dari kelangsungan hidup biologis dan evolusi adaptif. Jika Anda merasa senang dengan video pembelajaran seperti ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Sebagai bahan renungan penutup, saat sel kanker terus berevolusi secara cerdas mencari celah untuk bertahan hidup, mampukah inovasi teknologi medis kita berlari mendahului langkah mereka? Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di ruang pembelajaran selanjutnya.